Selamat sore rekan-rekan, bagaimana kabarnya? Sehat dok, alhamdulillah. Baik dok, alhamdulillah dok. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir saat ini dalam rangka untuk mendiskusikan mengenai pasien yang bernama Andi. Apakah rekan-rekan telah siap untuk diskusi hari ini? Sudah dok, insya Allah. Siap dok. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Jadi pasien Andi ini berumur 9 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan kondisi ginjal tunggal dan telah mengalami CKD stage 4 sejak bayi. Saat ini pasien menjalani perawatan konservatif untuk terapi CKD dan diketahui bahwa berat badan pasien meningkat dalam 3 bulan terakhir. Ketika dilakukan pemeriksaan berat badan pasien sebesar 30 kilogram dengan tinggi badan 110 cm, wajah membulat serta terdapat gondok ringan. Pasien juga menunjukkan kinerja skolastik yang buruk, asupan steroid yang berkepanjangan, dan penurunan output urin, dan juga badan yang lesu. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap pasien. Terkait hasil pemeriksaan laboratorium bisa dibacakan. Iya baik dok. Dari hasil laboratorium yang telah dilakukan oleh analis kesehatan, didapatkan bahwa 6 bulan yang lalu pasien nilai albuminnya itu sebesar 3,2 gram per desiliter, di mana angka normalnya itu sebesar 3,5 sampai 4,7 gram per desiliter. Ini menandakan bahwa adanya kekurangan ringan dan merupakan indeks nutrisi yang banyak dipakai sebagai pemeriksaan pada populasi karena mudah diukur dan berhubungan dengan risiko mortalitas pada berbagai penyakit. Kemudian kadar albumin yang rendah berhubungan dengan risiko peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien yang dirawat, serta serum kalsium sebesar 8 mg per desiliter, di mana normalnya itu 8,5 sampai 10,5, mengindikasikan kalsiumnya di bawah normal. Kemudian fosfor sebesar 4 mg per desiliter, di mana normalnya sebesar 3,5 sampai 6, kemudian alkalin fosfatase sebesar 340 IU per liter, di mana angka normalnya 125 sampai 450, dan glukosa plasma acak sebesar 80 mg per desiliter. Oh ya, baik. Berarti dilihat dari hasil pemeriksaan laboratorium, semua parameter normal ya, kecuali albumin dan serum kalsium. Pada umumnya gejala hipokalsemia baru terjadi setelah melampaui kadar yang sangat rendah. Biasanya gejala belum muncul bila belum berada di bawah 1,8 milimol per liter. Bahkan pada beberapa pasien tetap mengalami gejala asimptomatik pada kadar 1,2 milimol per liter. Baik, kalau begitu ada lagi. Iya dok, ada lagi kemudian untuk nilai T3 pada pasien sebesar 1,7 pikogram per mililiter, di mana angka normalnya sebesar 2,3 sampai 4,2. Kemudian nilai T4 bebas sebesar 0,29 nanogram per desiliter, di mana normalnya itu sebesar 0,71 sampai 1,85. Namun TSH pasien sebesar 150 mikro IU per mili, di mana ini sangat di atas normal, di mana normalnya itu sebesar 0,7 sampai 6,4, serta kadar kreatinin serum kreatinin sebesar 2,8 mg per desiliter, di mana pasien juga GFR-nya di bawah normal karena CKD yang diderita pasien. Oke, baik. Kalau dilihat dari hasil laboratorium yang seperti itu, pasien mengalami hipotiroid subklinis karena kadar TSH serumnya tinggi dan kadar T4 bebas serum yang normal, serta ditambah pasien mengalami CKD, mengakibatkan GFR-nya sendiri rendah. Ini dapat terjadi karena dalam pasien CKD dengan prevalensi hipotiroidisme dapat berkorelasi dengan GFR. Berarti untuk terapinya dapat diberikan obat levotiroxin ya? Berapa dosisnya dan bagaimana perkembangan pasien saat ini? Iya benar dok. Pasien telah diberi levotiroxin dengan dosis 75 mikrogram per hari selama 6 bulan dan terus dipantau kadar TSH-nya. Saat ini kadar TSH pasien menunjukkan penurunan menjadi 12,8 mikro IU per mili, walaupun belum mendekati normal. Saat ini pasien sedang dalam masa tindak lanjut dan telah kehilangan berat badan sebanyak 8 kilogram dan bertambah tinggi sebanyak 2 cm. Maka dari itu, terapi dengan tablet levotiroxin masih diberikan dengan dosis tetap menyesuaikan dan tetap diberikan terapi non-farmakologinya, dok. Baik, untuk mendukung terapi yang diberikan serta melihat kondisi pasien sendiri, bagaimana asupan yang baik untuk pasiennya ya?
Jadi karena pasien ini mengalami CKD stadium 4, maka diperlukan pembatasan asupan. Pasien dapat mengonsumsi protein sebanyak 28,5 sampai 34,5 gram per hari. Natriumnya harus kurang dari 1.500, tapi tidak boleh lebih dari 2.400 mg per hari. Kaliumnya sebanyak 900 sampai 1.200 mg per hari, dan kalsiumnya maksimal sebanyak 2.500 mg per hari, dok. Oh iya, baik. Bagaimana penerapannya pada makanan pasien untuk pembatasan asupan ini? Pasien dapat mengonsumsi makanan yang dimasak tanpa garam. Penambahan rasa pada makanan dapat menggunakan cuka, rempah, air lemon, atau jeruk. Memakan makanan dengan bahan baku yang segar, bukan makanan olahan ataupun cepat saji. Makanan yang dapat dikonsumsi pasien dengan natrium rendah berupa daging segar termasuk daging unggas, biskuit bebas garam, popcorn, keripik bebas garam. Kalau makanan yang dikonsumsi pasien dengan kalium rendah bisa berupa apel, anggur, ceri, beri, nasi putih, sayuran yang direbus, keripik jagung. Pasien juga dapat mengonsumsi susu dari beras sebagai ganti susu untuk membatasi konsumsi fosfornya. Kemudian pasien dapat mengonsumsi ikan seperti tuna dengan kandungan yodium dan selenium untuk kondisi hipotiroid pasien, dok. Baik, terima kasih. Apakah ada makanan yang harus dibatasi atau dihindari konsumsinya oleh pasien? Ada, dok. Pasien bisa menghindari makanan tinggi natrium seperti kecap asin, acar, saus tomat, keripik kentang, biskuit asin, dan makanan ringan. Pasien juga dapat menghindari makanan tinggi kalium seperti pisang, jeruk, mangga, pepaya, buah kering, produk tomat olahan, coklat, kentang goreng. Pasien juga dapat mengkonsumsi makanan ini harus dibatasi itu kayak susu, yogurt, keju, coklat, kacang kering, dok. Untuk pasien ini memiliki kadar serum kalsium yang di bawah normal. Apakah ada saran suplemen yang dapat digunakan oleh pasien? Ada, dok. Pasien bisa mengkonsumsi suplemen dengan bentuk kalsium glukonat, laktat, asetat, dan karbonat, dok. Baiklah, kalau begitu dapat disimpulkan bahwa pasien kita yang bernama Andi berjenis kelamin laki-laki berumur 9 tahun telah menjalani terapi selama 6 bulan dan menunjukkan kadar TSH yang lebih baik, namun belum mencapai kadar normal. Terapi farmakologis tetap diberikan, yang ini berupa tablet levothyroxine dengan dosis yang akan menyesuaikan. Dan tetap diberikan terapi non-farmakologi, diantaranya penghindaran makanan tinggi natrium, kalium, dan fosfor. Iya dok, betul seperti itu. Baik, kalau begitu tetap pantau kondisi kesehatan pasien bersama-sama ya. Semoga kesehatan pasien mengalami perkembangan yang lebih baik. Sekian pertemuan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan juga bagi rekan-rekan kalian. Atas kehadiran dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih banyak, dok.